Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Khafila rahimakumullah. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar As-Siddiq, hadanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang setiap hari menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk hujan yang Allah turunkan itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Angin yang berhembus, matahari yang bersinar, bahkan kicauan burung itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Betapa manusia itu benar-benar sangat lemah kalau Allah tidak kuatkan. Al-Qawiyyu, Allah zat yang maha kuat, itu memang benar-benar kuat. Kalau kita hanya merasa kuat, dan ketika Allah lemahkan diri kita, maka tidak ada kemampuan sedikit pun. Sekedar untuk mengangkat, melangkahkan kaki, kalau tidak kuat, tidak bisa. Kalau Allah tidak izinkan untuk dikuatkan kaki kita, tidak bisa. Ya. Maka ungkapan yang paling pantas kita ucapkan tentang kekuatan ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita harus mengakui itu. Ada orang kuat, kakinya kuat, tangannya kuat, semuanya kuat. Ya. Tapi dia lemah untuk melakukan kebaikan. Rezeki terbaik bagi kita sekarang adalah ketika Allah berikan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ya. Jadi kalau malam hari ini kita bisa berbuat kebaikan, al-hasanat, itulah rezeki kita. Apalagi kalau usia kita memang sudah masuk pada usia-usia uzur, maka rezeki kita bukan makanan lagi, Pak. Bukan pakaian lagi. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau lebaran tidak perlu pakai baju baru pun nggak jadi masalah. Kalau kita tidak harus makan enak juga tidak jadi masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah seumuran kita, rezeki untuk berbuat baiknya sedikit. Itu yang jadi masalah itu. Sakit itu bukan masalah. Kenapa? Karena mungkin ketika dia diberikan oleh Allah sakit, banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Jadi benar-benar masalah kita sekarang adalah kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik. Kalau Allah sudah bukakan kesempatan untuk berbuat baik dan kita mau melakukannya, dimampukan oleh Allah untuk melakukannya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, itulah rezeki kita, Pak. Mau angin, mau hujan, mau panas, kalau ada kesempatan berbuat baik saja. Jangan pernah perbuatan baik kita itu dipikirkan dengan akal kita mau dapat apa.
Itu artinya kita membatasi pemberian Allah yang lebih besar lagi. Saya mau bantu ini, bantu itu, berani nggak sekian? Nah, kita membatasi rezeki itu. Tidak perlu kita menyampaikan hal seperti itu. Lakukan saja. Terserah Allah nanti mau memberikan apa. Dan alhamdulillah, kesempatan-kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang kemudian tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Sementara kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Allah juga As-Samad. Allah itu adalah tempat untuk bergantung. Bergantung saja kepada Allah. Kalau kita ingin tidak kecewa, maka bergantunglah kepada zat yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah menzalimi kita. Kita kalau bergantung kepada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau bergantung kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan janji, karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Sehingga malam ini kita akan bahas tentang 5 surat yang diakhiri dengan ayat anjuran beribadah. Kita akan bicara tentang ibadah. Hamba abdun, hamba Allah Abdullah. Hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri, abid namanya. Seorang abid ini tugasnya adalah ibadah. Maka tidak dikatakan sebagai seorang hamba kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Karena tugas hamba adalah menghamba. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham kita nih dengan ayat ini nih. Ya. Wa ma khalaqtul jinna, wa ma dan tidaklah khalaqtu aku ciptakan, kata Allah, al jinna wal insa, jin dan manusia. Jin dan manusia itu selalu beriringan, Pak. Ya. Sehingga teman dekatnya manusia itu termasuk itu. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada 2 makhluk yang disebut oleh Allah, jin dan manusia, yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak menyebutkan hewan. Jadi hewan tidak punya perintah untuk beribadah. Makanya hewan tidak ada perintah-perintah ibadahnya. Pepohonan, tumbuhan, tidak ada perintah untuk beribadah mereka. Yang diperintahkan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Jadi kalau ada jin tidak beribadah kepada Allah, dia bukan Abdullah. Ada manusia tidak beribadah kepada Allah, dia juga bukan Abdullah, hamba Allah. Dan ternyata ibadah ini bukan kebutuhannya Allah, Pak. Walaupun diperintahkan oleh Allah jin dan manusia untuk beribadah, ternyata ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Ibadah itu adalah kebutuhan manusia. Kita pahami dulu secara lughah, ibadah itu artinya merendahkan diri, tunduk. Menurut syara, ibadah mempunyai banyak pengertian, banyak definisi. Tetapi makna sebetulnya adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para nabinya. Jadi tidak ada ibadah kecuali dengan dalil. La ibadata illa bidalil. Tidak ada ibadah kecuali dengan dalil. Kalau mau bikin ibadah dengan suka-suka kita, hawa nafsu kita, boleh jadi itu bukan ibadah. Kenapa? Karena sumbernya bukan dari Nabi SAW. Kalau sebelum risalah Nabi kita, ya nabi-nabi mereka. Jadi benar-benar ibadah itu
ada tuntunannya. Tidak kemudian kita membuat-buat sendiri untuk urusan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan ibadah ini. Yang pertama adalah surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Ini 5 ayat yang setiap akhir ayatnya Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Karena Al-A'raf itu paling banyak ayatnya adalah 206. Ayat terakhirnya adalah 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Kenapa yang kemudian disampaikan adalah para malaikat? Karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang paling taat kepada Allah. Dan malaikat itu tidak diberikan nafsu. Jika malaikat diberikan nafsu, maka mereka akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Malaikatul maut umpamanya. Kalau diberikan nafsu, saking jengkelnya kepada orang yang tidak taat kepada Allah, mungkin akan dicabut sembarangan itu. Saking cuutnya bisa diambil sembarangan. Mau sejelek apapun orang itu, mau seingkar apapun orang itu, kalau belum waktunya diperintahkan untuk dicabut nyawanya, itu tidak mungkin akan dicabut oleh malaikatul maut itu. Tapi kalau malaikat ini punya nafsu, banyak yang belum waktunya sudah mati itu mungkin ya. Itulah salah satu di antara kemuliaan Allah menciptakan malaikat. Makanya mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu menyembah Allah. Ini sebetulnya dijadikan sebagai contoh kepada kita bahwa malaikat itu makhluk yang mulia, tapi manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kita tuh bisa lebih mulia dari mereka. Syaitan itu adalah, iblis itu adalah makhluk Allah yang selalu ingkar kepada Allah. Tetapi manusia itu bisa lebih hina daripada iblis. Maka ada dua sifat dalam tubuh kita nih. Sifat malaikah dan sifat syaitaniyah. Yang akan kita suburkan pada diri kita itu sifat mana? Sifat malaikah, ketaatan, atau sifat syaitaniyah, sifat-sifat yang senang untuk mengingkari, durhaka dan sebagainya. Mereka mentasbihkannya, bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di langit, ya, mereka bertasbih kepada Allah, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Sujud itu bagian dari bentuk ibadah yang paling nyata. Karena sujud tanda ketundukan, tanda kepatuhan, merendahkan diri. Kemudian yang kedua dalam surah Hud. Surah Hud ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru. Qul law fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah apa yang gaib, yang tidak tampak, di mana? Di langit dan di bumi. Kalau yang tampak, kita bisa langsung meyakini, Pak. Matahari, bulan, bintang yang di langit itu. Yang di bumi yang tampak, kita manusia, pepohonan, hewan, laut, gunung, tampak gitu. Nah, Allah sampaikan kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena gaib itu sifatnya tanpa tidak bisa terlihat. Dan itu milik Allah. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia. Dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Perintah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita mengimani sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat oleh mata kita. Malaikat, kita harus mengimani itu. Karena yang urusannya dengan iman itu pasti bersifat gaib. Tidak ada urusan iman itu langsung tampak gitu. Apapun yang urusannya dengan iman pasti digaibkan. Iman kepada Allah, Allahnya gaib, tak tampak oleh mata kita. Iman kepada malaikat, malaikatnya gaib. Iman kepada kitab, kitabnya gaib yang di Lauh Mahfuz. Yang sekarang mushaf, ya. Iman kepada nabi, kepada rasul, sekarang sudah gaib. Iman kepada hari kiamat, tidak ada yang tahu kapan akan datang. Dan terakhir iman kepada qada dan qadar, gaib juga. Siapa yang tahu kalau langit sudah mendung itu akan turun hujan? Belum tentu. Kalau terbawa sama angin, ternyata tidak hujan. Hanya cuma mendung saja, supaya kita berhati-hati. Siapa yang mengira ada matahari, tiba-tiba hujan tuh? Kenapa? Karena perkara-perkara yang gaib. Maka setiap urusan itu pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, Pak. Semua kita hidup pasti punya urusan. Urusan pada diri kita, urusan dengan orang lain, urusan kita dengan Allah, itu akan kembali semuanya kepada Allah. Urusan dengan kita, makan itu urusan kita, Pak. Minum itu urusan kita, tidur itu urusan kita, berpakaian itu urusan kita. Itu akan kembali kepada Allah. Apa yang kalian makan, yang kalian minum. Jadi semua kita punya urusan. Pertama urusan pada diri kita, kedua urusan dengan orang lain, ketiga urusan kita dengan Allah. Orang lain itu termasuk makhluk Allah nanti. Kita belum kemana-mana, masih urusan dengan diri kita saja sudah repot itu tuh. Makan, minum, pakaian, tidur, itu akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang benar-benar meyakini sesuatu, yang meyakini bahwa Allah itu tahu semua dengan apa yang kita kerjakan, semua urusannya ingin baik di hadapan Allah. Pengennya begitu. Urusan makannya baik, urusan minumnya baik, urusan pakaiannya baik, urusan tidurnya baik. Semua urusan yang ada pada dirinya, khusus untuk dirinya, itu ingin semuanya baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
Yang kedua, urusan kita dengan orang lain, dengan makhluk Allah yang lain, termasuk manusia. Kita pasti punya urusan, Pak. Nggak mungkin kita hidup sendiri itu. Di rumah kita sendiri saja kita punya urusan dengan istri, punya urusan dengan anak, dengan mertua. Ada nggak urusan di situ? Pasti ada. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu. Kalau kita yakin Allah tidak lalai dengan semua apa yang kita kerjakan, bagaimana kemudian kita memperlakukan istri, anak, orang tua, mertua, nanti tetangga. Makanya banyak nanti hadis-hadis yang terkait dengan urusan-urusan dengan makhluk Allah yang lain itu. Termasuk urusan dengan tetangga, urusan dengan tamu. Masya Allah. Kemudian urusan kita dengan Allah tuh yang ketiga. Ini lebih rumit, Pak. Kalau urusan kita dengan diri kita, urusan kita dengan manusia atau dengan makhluk Allah yang lain, itu masih masalah muamalah. Tapi kalau urusan kita dengan Allah, itulah urusan ibadahnya. Ini lebih berat. Kalau urusan manusia, maaf ya, ada bohong-bohongnya, mungkin orang yang dibohongi nggak tahu. Suami dapat kajian 10.700.000, tapi bilang ke istrinya cuma 10 juta, yang 700.000 itu tidak diketahui. Itu bisa, Pak. Istrinya nggak tahu, karena 10 juta udah banyak. Gitu. Tapi 1 rupiah yang kita sembunyikan di hadapan Allah, itu tidak mungkin. Bedanya di situ. Nah ini qaul ulama ya, Bapak Ibu maaf. Jika seorang suami ingin dibuka pintu rezekinya oleh Allah, maka janganlah menutup apa yang menjadi hak dari istrinya. Maksudnya apa? Menutup informasi. Kalau memang gajiannya 10.700.000, sampaikan 10.700.000 itu. Ya. Kenapa? Jujurnya penghasilan kita kepada orang yang berhak mendapatkan yang kita nafkahi itu membuka rezeki bagi seorang suami. Nah ini rahasia. Jadi kalau suami yang selama ini masih menyembunyikan 500, 700, 200, itu ada pintu rezeki Allah yang ditutup. Nanti pulang dari sini ibu-ibu siap mendapatkan kejujuran suami. Ya. Salah satu di antara Allah membuka pintu rezeki adalah suami yang menyampaikan semua hasil penghasilannya kepada istri. Kemudian satu lagi nih, yang kadang tidak diperhatikan oleh kita kepada anak-anak kita nih, Pak. Ini juga qaul ulama ya. Mereka orang-orang soleh yang ucapannya itu tidak sembarang berucap. Jika ada anak kita sudah latihan bekerja, kemudian mereka itu ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Saya udah kerja nih, sekolah disekolahkan sama orang tua. Nanti gajian pertama saya mau belikan sesuatu buat bapak, buat ibu. Berarti anak ini sudah punya niat untuk birrul walidain. Padahal birrul walidain itu 3 di antara amalan yang paling utama, Pak. Kita nggak butuh-butuh amat dengan pemberian anak kita. Apalagi anak yang baru latihan kerja. Mungkin lebih kaya kita orang tuanya daripada anaknya. Tapi ketika ada anak model seperti ini, gajian pertamanya itu dia belikan sesuatu, makanan, pakaian, apa saja untuk orang tuanya. Maka kalau ingin anak ini rezekinya dibuka oleh Allah, terimalah seperti kita menerima dengan butuh. Jadi seakan-akan kita tuh butuh sekali dengan apa yang disampaikan oleh anak kita, pemberian anak kita. Jangan terucap oleh lisan kita, nah nabi kecil sacuil karena tukukian apa. Jangan begitu. Kenapa? Karena dia sedang birrul walidain itu.
Senyuman kita, terima kasihnya kita itu membuka pintu rezekinya. Jangan kemudian malah dipaido itu. Ingin memberikan ras gokon bela mana. Jangan begitu. Ya. Nah ini kalau kita jadi orang tua yang baru anaknya latihan kerja, kemudian atau sudah lama lah ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, jangan pernah ditolak. Karena anak ini sedang birrul walidain dan itu kan mahal harganya tuh anak begitu tuh. Walaupun pemberiannya biasa. Ini kadang yang kadang kurang pahami oleh orang tua. Seakan-akan gak butuh dengan itu dikembalikan lagi. Sanalah dibawa kamu saja. Di sini gak ada yang makan. Kalau kita memang tidak memakannya, kan bisa buat tetangga tuh. Ya. Pokoknya kalau bisa jangan tolak pemberian mereka. Kemudian yang ketiga surah Al-Hijr surat 11 ayat 123. Surat ini diakhiri dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa itu? Ajal. Jadi ibadahlah sampai kita mati gitu. Jangan sampai lepas kita tidak beribadah kepada Allah walaupun hanya dengan hati untuk beribadahnya. Fisik sudah tidak mampu untuk berdiri, tangan, kaki sudah tidak bisa bergerak, lisan sudah tidak bisa berucap. Ya. Bahkan mungkin mata untuk bisa membuka saja sulit, tapi masih hidup dan hatinya hidup. Maka beribadah dengan hati boleh Pak yang begitu. Yang salah tuh masih kuat semua, ada azan gak datang ke masjid, ya kan? Ditanya kenapa gak sholat? Oh saya sudah sholat. Kapan sholatnya? Di sini, di hati. Terus gimana gerakannya? Itu yang datang ke masjid pakai gerakan itu imannya masih dangkal gitu. Kalau iman sudah kuat itu nggak perlu datang ke masjid, nggak perlu pakai gerakan, cukup ingat kepada Allah itu sudah sholat. Enak temen begitu ya, eling, gitu. Penting eling. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu Allah sampai datang kepadamu ajal yang diyakini. Makanya kan nanti ada wajib dan fardu ya. Wajib itu harus dilakukan, tapi sifatnya boleh ditangguhkan, boleh diganti. Bahkan boleh ditinggalkan dulu. Karena bisa diganti. Tapi kalau fardu tidak. Sesuatu yang wajib, ya sesuatu yang harus dilakukan dan sifatnya tidak bisa diganti, ditangguhkan, bahkan ditinggalkan. Dan sholat itu fardu bukan wajib. Sholat itu fardu. Makanya kan kalimatnya fardu lillahi ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala, bukan wajib lagi Pak. Kalau wajib, puasa wajib. Zakat wajib, haji wajib, bukan fardu itu. Kenapa? Karena masih bisa ditinggalkan dengan sebab-sebab tertentu. Tapi kalau sholat itu sama sekali tidak bisa ditinggalkan, walaupun dengan sebab-sebab tertentu. Sakit boleh ditinggalkan dengan sebab apa? Puasa boleh ditinggalkan dengan sebab sakit. Ya. Tapi sholat itu sama sekali tidak bisa ditinggalkan walaupun punya sebab sakit, gak bisa ditinggalkan itu. Kenapa nggak sholat? Lagi sakit, tetap sholat. Zakat itu bisa ditinggalkan kalau dia dalam keadaan miskin. Kenapa nggak sholat?
lagi miskin, nggak bisa, gitu ya. Lagi miskin kok nggak sholat ini, nggak bisa. Tapi kalau kenapa nggak zakat? Saya kan orang miskin, tidak wajib zakat, malah wajib dapat zakat. Itulah kenapa kemudian diwajibkan untuk kita terus beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal kita. Ya. Bismillah, diniatkan, insyaallah Bapak Ibu sekalian, mampu tidak mampu pasti mampu lah kalau kita beribadah kepada Allah. Ya. Yang keempat, surah An-Najm, surat ke-53 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Ya. Memang paling nyata ya, paling tampak seseorang itu melakukan ibadah tadi dengan sujud. Sujud itu kan menyungkurkan wajah kita. Bahkan nanti Pak, kalau ada orang yang ditakdirkan masuk neraka karena dia memilih jalan masuk neraka, seumur hidupnya pernah sujud karena Allah, sekali-kalinya mungkin dia itu sujud karena Allah, maka bagian yang digunakan untuk sujud kepada Allah tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Jadi kalau ada orang muslim, dia beriman kepada Allah, tapi dia pilih jalan ke neraka dan Allah sampaikan jalan itu, masuklah dia ke neraka, tapi dalam seumur hidupnya dia pernah sujud karena Allah, maka bagian tubuh yang pernah digunakan untuk sujud kepada Allah itu tidak akan pernah dibakar oleh Allah. Selamat. Insyaallah ya. Apalagi kita yang mudah-mudahan setiap hari minimal 17 rakaat ya. Satu rakaatnya ada 2 sujud. Ya. Setiap rakaat kan ada 2 sujud tuh. Kalau 1 kali sujud saja karena Allah tidak tersentuh, kemudian tidak tersentuh sama sekali Pak oleh api neraka kita tuh ya. Fasjudu, maka sujudlah lillah karena Allah. Orang yang menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah, maka dia tidak akan pernah disungkurkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, surah Al-Alaq, surat 96 ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Allah itu sebetulnya dekat sekali dengan kita, Pak. Makanya pertolongan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang kita miliki. Kita disuruh untuk taqarrub, ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Salah satu cara untuk bisa muraqabah itu selain sholat adalah shaum, puasa. Kurang dari 1 bulan ya, insya Allah ya. Ini Rajab, kurang dari 2 bulan ya. Sya'ban, Ramadan. Ini sarana kita untuk mensucikan diri. Karena biasanya umat Islam itu menyebut kata suci pada beberapa tempat dan pada beberapa waktu. Kita sering menyebut kitab suci, begitu ya. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kesucian dari Allah, Pak. Ya. Al-Quran itu kan kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Karena
sumber dari Al-Quran itu adalah Allah zat yang maha suci. Tidak mungkin kalamnya itu tidak suci. Makanya ketika diturunkan, dipilih bulan, dipilih malam, yang Allah muliakan malamnya, yaitu Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Hitungan dalam Arab itu yang paling tinggi adalah 1000. Maka Al-Quran tidak mengatakan 1.000.000 bulan, 1.000.000.000 bulan, ya 1.000.000.000 bulan, tapi 1000 bulan. Padahal 1000 dengan 1.000.000 kan banyak 1.000.000. Tapi kenapa yang disebut alfin? Karena bilangan paling tinggi, ya, dalam Arab itu adalah 1000. 1000 bulan. Nabi yang akan diberikan Al-Quran disucikan dulu oleh Allah. Dan itu bukan ketika sudah besar, dari kecil dibelah tuh dadanya oleh 2 malaikat, diambil hatinya, disuci, dimasukkan lagi, ditutup. Kenapa? Karena mau terima Al-Quran. Kotanya disebut kota suci. Makanya tadi Lailatul Qadar itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Makanya sering kita sebut Ramadan itu adalah bulan suci. Gak ada bulan suci Syawal, ya, bulan suci Zulqaidah, Zulhijjah. Yang ada kalau bulan suci ya Ramadan. Kalau di Indonesia gampang mencirikan Ramadan itu hampir sampai. Kalau sudah ada iklan sirup marjan, nah itu udah hampir sampai. Itu isbat keduluan ya. Sidang isbat. Sehingga orang yang mau membaca Al-Quran dianjurkan dalam keadaan suci. Dan membaca Al-Quran tidak boleh di tempat kecuali tempat yang itu. Pokoknya kalau berkaitan dengan Quran, semuanya akan disucikan itu. Ya. Dari kotaknya diturunkan kota suci. Sering kan disebut kota suci Mekah dan Madinah. Wali kota Tegal mencanangkan kota suci Tegal, ya kayaknya sulit itu Pak ya, untuk dijadikan sebagai kota suci. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah ini waqtarib, kita diminta untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mensucikan diri dengan banyak bergaul dengan apa yang disucikan oleh Allah, ya, menjadi kesucian Al-Quran itu Pak. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita pada Allah tuh sarana paling efektifnya sebetulnya adalah Al-Quran. Tidak ada cara yang lain. Nanti dari Al-Quran itu ada semangat kita untuk sholat. Dari Al-Quran itu ada semangat untuk berpuasa, untuk berzakat, untuk berhaji. Kenapa? Karena perintahnya di situ dalam Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam urusan beribadah, ini ada pilar-pilar untuk melakukan ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita beribadah atas dasar penilaian manusia. Ibadahnya sah, tapi Allah tidak berikan. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah. Ada ulama yang menambahkan memasukkannya dengan adab. Kenapa? Karena ibadah itu pasti ya dibarengi dengan adab. Ibadah yang tidak dibarengi dengan adab itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala dari ibadah itu. Maka adab itu harus ada, Pak. Panjenengan laki-laki itu auratnya kan
pusar sampai lutut. Sholat pakai sarung, pakai peci, tapi pakai lekton. Itu secara syariah sah tidak? Sah, karena pusar dan lututnya tertutup. Tapi secara adab mengurangi. Coba ada yang sholat seperti itu ke masjid ini, mesti jadi tontonan itu. Kenapa? Karena adabnya tidak dipakai. Maka ibadah itu dekat dengan adab. Sehingga ada yang memilarkan, jadi menjadi pilar di dalam beribadah. Satu, ikhlas. Kedua, ittiba. Yang ketiga adalah adab. Jangan sampai ibadah kita tidak mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan sampai nanti kita meninggal dunia kecuali dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah. Itulah abid, orang yang wafat nanti dalam keadaan taat kepadanya. Termasuk mudah-mudahan kita. Amin. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.